bukan hujan angin atau hujan es. Kali ini warga desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan digegerkan dengan hujan uang. Ratusan warga saling dorong memperebutkan lembaran uang 50.000 hingga 100.000 yang bertaburan. Tidak ada jaga jarak. Warga yang saling berebut uang pun banyak yang tak menggunakan masker. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi dan videonya viral di media sosial. Hujan uang ini merupakan sebuah tradisi warga Pekalongan yang disebut udik-udikan. Biasa digelar saat akan membangun rumah atau saat syukuran kelahiran anak. Namun biasanya udik-udikan dilakukan dengan uang logam. Sejak pandemi corona, tradisi udik-udikan juga dilarang karena berisiko menimbulkan kerumunan masyarakat. Tradisi Jawa, mulai kayak penting. Uangnya dibagikan untuk Kira-kira 10 juta. banyak waktu itu yang berebutan, Pak. Ya banyak, ramai sekali. Acara tradisi udik-udikan ini dilakukan oleh keluarga Hairul Huda. Perwakilan pihak keluarga pun meminta maaf karena telah membuat kerumunan di tengah pandemi. Saya mewakili pihak keluarga meminta maaf kepada masyarakat, pemerintah dan lainnya terkait acara udik-udikan yang viral kemarin, apalagi acara tersebut dilaksanakan pada masa PPKM. Terkait peristiwa ini, Kapolsek Buaran Ibtu Safrawi saat dihubungi melalui panggilan telepon mengaku kecolongan. Ia tidak tahu ada gelaran udik-udikan dan akan segera melakukan pengecekan ke lokasi terkait terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Robi Bernardi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Halo, good morning. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Kalau hujannya hujan duit kayak tadi sih memang seneng banget ya. Tiap hari juga nggak apa-apa gitu ya. Mau berangkat kantor bukannya takut kehujanan, ini malah nunggu-nunggu hujan. Nunggu, tapi gitu. kita nunggunya harus dengan protokol kesehatan ya. Nunggunya harus jaraknya 1 meter 1 meter. Nggak bisa, susah. Nanti gimana berebutnya? Nanti keburu nggak dapet. Gitu namanya juga berebut ya. Oke, hari ini kami akan hadirkan informasi menarik lainnya tentunya bersama saya Anita Mae. Dan saya Alfian Raharjo. Kita lanjutkan Good Morning selengkapnya. Selanjutnya ini masih terkait dengan minyak goreng. Minyak goreng memang masih menjadi barang langka di masyarakat hingga saat ini. Iya. Akhirnya beragam cara pun dilakukan untuk mendapatkan hanya untuk 1 botol minyak goreng. Ya ini caranya juga unik-unik gitu ya. Ada yang rela antri sampai malam hari, ada pula yang datang ke toko dari pagi-pagi jam 5, terus taruh sendal jepitnya itu sebagai penanda antrean. Jadi kalau ada orang lain yang datang, jangan dilangkahi, ini antrian saya gitu. Kita simak informasinya. Pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Desa Sukaraya, Kabupaten Bekasi berdesakan berebut minyak goreng kemasan. Meski pihak toko telah membatasi pembelian, minyak goreng langsung ludes dalam beberapa menit saja. Saat ditemui Selasa siang, pengelola pusat perbelanjaan menyatakan video rebutan tersebut terjadi beberapa hari terakhir. Sejumlah pengunjung mengaku kecewa tidak mendapatkan minyak goreng. Nah, kalian tandanya udah habis ini gimana nih, Bun? Dari tempat lain apa gimana? Ya mau nggak mau nyari lagi. Nyari kemana aja. Butuh. Kecewa juga sih, orang udah jauh-jauh ngantri, nggak ada barangnya. Habis kosong semua di dalam nggak ada Pak, gula juga kosong, minyak kosong. Demi mendapatkan 1 botol minyak goreng, warga Cipondoh, Kota Tangerang rela antre hingga Selasa malam. Toko kelontong di Jalan Irigasi ini menyediakan minyak goreng kemasan 2 liter seharga Rp28.000. Menurut salah seorang warga, mereka rela berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng murah karena harga di sejumlah warung masih mahal. Kondisi minyak kalau di warung-warung mahal Pak. Kalau di warung-warung bisa mencapai 40.000. Ini lagi murah di sini. Sementara di Kota Pemalang, Jawa Tengah, warga punya cara unik untuk antre minyak goreng sejak pukul 5 pagi. Antrean dilakukan dengan menaruh sandal jepit di depan toserba. Sambil menunggu toko dibuka pukul 9 pagi, mereka bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Warga pun tak perlu was-was sandal akan hilang karena antrean sandal ini dijaga oleh petugas kepolisian.
Sedang di ibu kota, antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng murah terlihat di arena gelanggang olahraga Radio Dalam, Jakarta Selatan. Selama 5 hari terakhir, Polres Metro Jakarta Selatan menggelar operasi pasar dan mendistribusikan minyak goreng sebanyak 130.000 liter. Setiap warga yang datang hanya boleh membeli 2 liter minyak goreng seharga Rp28.000. Hingga kini, minyak goreng masih menjadi barang langka. Warga meminta pemerintah segera turun tangan mengatasi kelangkaan minyak goreng. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kelangkaan minyak goreng juga diiringi dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Iya, saat ini juga semua harus putar otak ya, gimana caranya kita uang sudah dapat biar cukup buat semuanya. Betul. Karena nggak hanya minyak goreng nih, semuanya juga terjadi. Harga daging ayam naik, Betul. daging sapi naik, telur pun juga naik, bahkan cabai pun juga naik. Gimana nggak pusing coba? Ini yang jualan pusing, yang belanja juga pusing ya. Harga daging ayam di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat sudah mulai mengalami kenaikan hingga Rp5.000 dari harga normal. Harga daging ayam potong sudah menyentuh Rp35 sampai Rp38.000 per kilogram, sementara harga daging ayam per ekor mencapai harga Rp50 hingga Rp70.000. Sementara itu, tingginya harga daging ayam potong juga turut berimbas terhadap naiknya harga telur ayam. Kini harga telur ayam yang semula Rp20.000 sudah mencapai harga Rp25.000 per kilogramnya. Ini kenaikan ini karena apa sih biasanya, Bu? Karena bansos ya, ada bansos ya. Ada bansos sama mau masuk ruangan puasa. Para pedagang mengeluhkan adanya penurunan omset yang cukup tinggi sejak kenaikan harga ayam potong dan telur ayam tersebut. Kenaikan kebutuhan pangan juga terjadi di Pasar Petisah, Medan Petisah, Sumatera Utara pada Selasa. Bahan pangan yang naik tersebut adalah cabai merah, cabai rawit, tomat, gula putih, daging sapi, hingga ikan basah. Cabai merah dijual mencapai Rp60.000 per kilogram. Harga tomat melonjak seharga Rp15.000 per kilogram dari harga normal Rp10.000. Daging sapi dijual Rp140 hingga Rp150.000. Sedangkan minyak goreng yang harga jualnya sudah diatur Rp14.000 per liter masih dijual lebih mahal. Kelangkaan minyak goreng dan mahalnya harga beli menjadi alasan pedagang menjual lebih mahal. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini sangat berdampak pada para pembeli. Kalau bisa ya kan ini mau Ramadan bisa turun kan gitu. Daging pun gitu biasanya 125 ini 160. Ya gimana lah kalau kita nggak beli apa kita mau makan. Terpaksa lah kita beli kan. Ya belilah sikit-sikit asal ada. Apalagi makanya kerupuk dibeli supaya nggak pakai ikan pun ada kerupuk, ada cabai bisa makan. Pedagang berharap harga-harga kembali stabil sehingga daya beli warga normal. Tim Liputan CNN Indonesia. Jika mampu mengolah barang bekas atau yang ada di sekitar kita dengan maksimal, ternyata bisa memiliki nilai jual yang tinggi loh. Iya, usai jeda kami ada kisah inspiratifnya nih, kreativitas yang bisa menghasilkan cuan. Sesaat lagi di Good Morning.